Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 33 pemain timnas Indonesia U23 jalani pemusatan latihan jelang SEA Games 2025 di Thailand. Yuk cobain seblak isi jamur tiram yang langsung dipetik dari kebunnya. Rumah tua berumur hampir 1 abad bergaya kolonial di kota Semarang disulap menjadi kedai kopi. Ratusan pengayuh becak lanjut usia di Kabupaten Demak menerima bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penyerahan ini dilakukan di Pendopo Kabupaten Demak sebagai bagian dari Program Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Bantuan berupa becak listrik ini diberikan kepada 100 pengayuh becak lansia yang biasa beroperasi di Kabupaten Demak. Bantuan dari Presiden Prabowo yang merupakan program nasional peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah diberikan langsung kepada pengayuh becak di Pendopo Kabupaten. Pemerintah menargetkan penyaluran 20.000 becak listrik pada tahun 2025 dan berlanjut hingga 30.000 unit pada tahun 2026 khusus bagi para pekerja sektor informal yang masih aktif mencari nafkah di usia senja. Sebelum menerima unit, para pengayuh becak lansia diberikan pelatihan penggunaan, perawatan, serta prosedur pengisian daya agar dapat mengoperasikan becak listrik secara aman dan berkelanjutan. Becak apa ini Pak? Dari mana? Dari Prabowo. Pak Prabowo. Ini becak listrik Pak ya? Ya becak listrik. Pak, kalau bisa mengoperasikan, cara menggunakannya sudah bisa belum? Ya sudah bisa, sudah tahu lah Pak. Kalau becak sebelumnya gimana Pak? Sebelumnya ya terkosong mas payah pakai tenaga. Nah ini nggak pakai tenaga. Nggak pakai tenaga. Kalau beli kira-kira mahal nggak? Ya beli ya nggak tahu ya, paling kira ya mahal ya. Paling nggak ya ada 4-5 sampai juta ya, 4 sampai 5 juta. Melayani mana biasanya Pak? Ya di kota Demak ini. Ya, yang dapat sekitar 100 para penerima pelaku pembecak yang ada di Kabupaten Demak, terkhusus yang usianya sudah lansia. Dan tadi memang ada beberapa yang belum mendapatkan, tapi beliau Ibu Deputi kemudian dari yayasan ini siap untuk tentunya jika ada stoknya lagi bisa ditambah. Ini khusus untuk para lansia yang masyarakat miskin ya? Ya, khusus. Dan ini pembecak yang lansia karena tujuan dari Bapak Presiden itu memang untuk tenaganya itu tidak terporsi banyak di usia-usia lansia. Melalui penyaluran becak listrik ini, pemerintah berharap para pengayuh becak lansia dapat tetap produktif, meningkatkan pendapatan dan memiliki sarana kerja yang lebih efisien serta manusiawi. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Di tengah gang sempit di Tembalang, Kota Semarang, ada bengkel yang bisa dikatakan surga bagi pecinta mobil klasik. Berawal dari hobi otak-atik mobil, kini Wahyu Pamungkas tak hanya mereparasi tetapi merakit mobil yang bernilai tinggi. Siapa nih penggemar mobil klasik Eropa? Pasti puas dan seneng deh bisa kesini. Ini bukan tempat pameran ya, tetapi bengkel. Terletak di Jalan Dakota, Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, bengkel ini menerima kostumisasi mobil klasik. Kami spesialisasinya di pembuatan replika PW Dakota tahun 1961, 60 hingga 1968. Kemudian yang kedua, kami spesialisnya sekarang ini pembuatan replika Porsche klasik, Porsche 356 Prie, Porsche tipe C ataupun Porsche Berlin. Jadi saat ini kami memang spesialisnya di dua jenis produk tersebut. Untuk perawatannya susah nggak Pak? Kalau untuk perawatan jenis PW Porsche 356 ini kami menggunakan mesin baru di mana cc-nya 1800 hingga 2000 cc. Semua mesin baru sehingga untuk perawatan paling tidak 5 tahun sampai 6 tahun ke depan sudah free maintenance sehingga perawatannya tidak terlalu susah ya untuk perawatan jenis mobil VW. Keahlian dalam reparasi hingga membuat replika mobil tua tak lepas dari hobi mengotak-atik kendaraan.
Buah dari hal yang ia sukai bisa menghasilkan omset tinggi. Soalnya dalam setahun ia bisa mengerjakan 30 hingga 40 mobil klasik untuk reparasi atau modifikasi dan 2 mobil unit rakitan dari awal. Kualitasnya tak perlu diragukan. Pelanggannya datang dari kalangan figur publik hingga politikus. Ada beberapa artis yang masuk ke tempat kami, juga pejabat-pejabat publik juga masuk ke tempat kami, tokoh-tokoh nasional juga ke tempat kami, karena mereka sangat-sangat menghargai sebuah industri kreatif ya, yang dimana itu ada di Semarang. Untuk artis yang sudah masuk ke tempat kami ada Mas Yofi Widianto, kemudian Bams juga dari Samson juga masuk ke tempat kami, kemudian kalau tokoh-tokoh publik yang ke tempat kami ada Bapak Ganjar juga ada, Ganjar Pranowo, kemudian juga ada Muhammad Sahroni juga, Ahmad Sahroni juga ke tempat kami. Bahkan ada juga yang dari luar negeri, mulai dari Perancis, Jerman, Belgia, Swiss, hingga Amerika Serikat. Mereka bahkan rela untuk mengantre berbulan-bulan lamanya. Kini Wahyu diperbantukan 30 pekerja untuk memenuhi permintaan pasar akan mobil klasik. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Menu seblak umumnya berisi kerupuk, sosis maupun bakso. Namun di Klaten ada warung makan yang menawarkan seblak jamur tiram. Ide itu muncul usai melihat adanya budidaya jamur tiram milik Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes setempat. Para pecinta seblak, yuk merapat ke Desa Gelagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Klaten. Di sini jualan seblak dengan isian yang fresh, yakni jamur tiram. Kesegaran jamur tiramnya terjamin deh, karena langsung dipetik dari rumah budidaya jamur tiram yang dikelola BUMDes setempat. Ide ini belum lama dikembangkan oleh pengelola warung yang melihat potensi alam yang ada di sekitarnya. Mungkin kalau rata-rata kan toppingnya itu frozenan semua. Lah kalau di sini ada yang fresh, yaitu adalah jamur tiram. Terus itu nanti prosesnya juga seperti biasa aja sih, kita manen, habis dari panen langsung dibawa ke warung, langsung diolah. Tak dinyana, ternyata ide jualan seblak jamur tiram ini disambut positif pasar, terutama kaula muda. Mereka tak jarang datang dari daerah lain hanya untuk mencoba seblak jamur tiram. Bahkan ada yang baru pertama kali datang tetapi sudah berniat untuk balik lagi ke sini. Ini baru first time, baru pertama kali dan paling pengen lagi nanti gitu. Kalau di tempat lain nggak ada? Kalau di tempat lain, kalau untuk yang jamur tiramnya ini mungkin ada, cuman rasanya jarang ya. Kebanyakan kan jamur inoki ya. Kalau tempat lain, kalau di sini kan jamurnya pakai yang jamur tiram dan budidaya sendiri, itu jadi nilai plus sih menurut saya. Teksturnya tadi jamur tiramnya seperti? Teksturnya lembut banget mas. Jadi ketika dimakan, digigit itu bisa kayak lumer gitu, terus yang enggak yang alot kayak gitu. Jadi untuk bumbunya itu pun juga meresap. Jadi enak lah, komen lembut banget. Di sini saya nyoba menu seblak jamur tiram dan rasanya tentu sangat nikmat ya, berbeda dengan seblak-seblak yang biasanya. Kalau seblak di sini memang benar-benar menggunakan topping jamur tiram yang fresh seperti itu. Dan jamur ini menariknya di sini itu langsung petik dari kebun. Jadi kita juga tahu kebetulan tempatnya itu dekat dengan budidaya jamurnya, sehingga kita tahu jamur ini benar-benar diambil dari kebunnya dan langsung dimasak di lokasi, dan tentu rasanya pasti lebih nikmat ketika petik dari kebun. Seporsi seblak jamur tiram hanya Rp15.000 saja. Kalau ingin menambah isian lainnya juga bisa kok. Ada sosis, bakso, hingga kerupuk. Pokoknya sesuai selera deh. Bagi yang penasaran, datang aja ke warung ini yang buka dari Jumat hingga Rabu, mulai dari pukul 11 siang sampai 11 malam. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
Rumah tua bergaya kolonial di Kota Semarang disulap menjadi kedai kopi. Meski sudah hampir 1 abad, tapi cita rasa kopi di kedai ini tak berubah. Nah, mau tahu? Berikut liputannya. Di balik tembok tua berwarna putih ini tersimpan aroma kopi yang dari dulu hingga kini masih tercium. Dharma Boutique Roastery, bangunan kolonial berusia 1 abad di Jalan Wot Gandul Barat, Kota Semarang ini bermula adalah usaha sangrai kopi dan pengekspor kopi hingga ratusan ton ke penjuru negeri. Zaman kini berubah. Usaha sangrai biji kopi lalu berganti menjadi kedai. Nuansa arsitektur kolonial yang dipadukan dengan aroma sangrai kopi menjadi ruang kumpul lintas generasi yang dibalut dengan secangkir kopi. Kopi yang disajikan di sini beragam, mulai dari kopi Aceh, Toraja, Bali hingga Papua. Dan pengolahan tetap menggunakan mesin yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun sehingga kualitas kopi tetap terjaga. Bahwa kami ada roastery yang masih menggunakan mesin-mesin yang lama. Walaupun hasilnya kita sesuaikan dengan selera zaman sekarang. Jadi kami tidak terikat pada dulu itu kopi harus begini, ya dulu. Kalau sekarang enggak. Tempat ini tuh emang udah terkenal lama. Terus memang kalau yang pecinta kopi kan sukanya ke sini karena di sini kan kita bisa milih biji kopinya, bisa milih biji kopinya sendiri. Terus kita bisa kayak ngobrol sama baristanya. Terus sebenarnya sih nggak pecinta kopi banget, cuma gara-gara tahu tempat ini kan kayak hidden gem Semarang biasa kan orang-orang dari luar gitu kan. Terus nyari-nyari, terus ketemu tempat ini, kebetulan ownernya juga ramah, cerita-cerita akhirnya jadi kayak suka kopi gitu aja, cuma nggak yang deep banget gitu nggak. Maksudnya kita juga bisa milih bijinya sendiri, terus bisa nyium aroma kopinya sendiri kan, terus bisa ngeliat baristanya ngolah kopinya sendiri juga. Menurut saya worth it sih. Dari pabrik tua menjadi kedai bersejarah, Dharma Boutique Roastery bukan sekedar tempat ngopi, tapi perjalanan rasa dari 1 abad yang lalu. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.